Perkenalkan, nama saya Remulus Ginting, NIM 61933210003. Saya berasal dari kelas PKOD 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga, mencakup sistem kardiovaskuler, respirasi, dan metabolisme tubuh. A. Fisiologi olahraga. Tubuh manusia merupakan sesuatu mesin yang luar biasa, di mana aktivitas tubuh yang terkoordinasi sempurna terjadi secara simultan. Peristiwa-peristiwa tubuh ini memungkinkan fungsi kompleks tubuh seperti mendengar, melihat, bernapas, serta pengolahan informasi tanpa upaya kesadaran. Apabila seorang melakukan aktivitas seperti berjalan, dia akan menggeser sistem tubuh dari keadaan istirahat kepada keadaan aktif. Jika aktivitas itu dilakukan beberapa kali, tubuh akan beradaptasi terhadap aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan tadi disebut aktivitas fisik. B. Perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga. Olahraga pada dasarnya ibarat pisau bermata dua yang sisinya sama tajam. Di satu sisi, olahraga dapat berdampak negatif, dan di sisi lain, olahraga dapat berdampak positif pada pelakunya. Artinya, akibat aktivitas olahraga secara mendasar, akan terjadi suatu perubahan sistem tubuh secara menyeluruh. Ada yang negatif dan ada yang positif. Perubahan yang terjadi pada tubuh bila dikaji secara mendalam sebenarnya rumit dan bervariasi. Perubahan negatif bila dilihat secara umum dapat berupa cedera ringan hingga kerusakan yang dapat mengakibat pelakunya meninggal dunia. Sedangkan perubahan yang dikatakan positif pada tubuh akibat berolahraga secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pola mekanisme alat-alat tubuh untuk menyesuaikan diri dengan setiap beban kerja yang diberikan. Perubahan yang sifatnya menetap, antara lain ukuran otot bertambah, kemampuan tubuh dalam melawan zat racun, pemulihan lebih cepat. Perubahan-perubahan yang telah dijelaskan tadi sebenarnya adalah akibat dari aktivitas sistem otot kerangka, sistem kardiovaskuler, sistem respiratori, dan metabolisme tubuh dalam merespon beban kerja fisik yang diberikan. C. Sistem kardiovaskuler. Memahami dasar anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler, seseorang dapat melihat secara khusus bagaimana sistem ini merespon terhadap peningkatan tuntunan tubuh sewaktu pelatihan. Selama latihan, permintaan oksigen di otot aktif meningkat. Lebih banyak nutrisi digunakan dan proses metabolisme dipercepat serta menghasilkan sisa metabolisme. Jadi, untuk memberikan lebih banyak nutrisi dan untuk menghilangkan sisa metabolisme, sistem kardiovaskuler harus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan sistem muskuloskeletal selama latihan. Respon akut atau langsung yang terlihat sewaktu latihan adalah peningkatan kontraktilitas miokard, peningkatan curah jantung, peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan respon perifer termasuk vasokonstriksi umum pada otot-otot dalam keadaan istirahat, ginjal, hati, limpa, dan daerah splenikus ke otot-otot kerja, dan juga ada peningkatan tekanan darah sistolik akibat curah jantung yang meningkat. Aktivitas olahraga dalam batas-batas tertentu akan mengakibatkan ukuran jantung dan pembuluh darah bertambah besar dan diikuti dengan kapilarisasi pada jantung. Penyebab terjadinya perubahan tersebut adalah darah yang keluar masuk jantung itu sendiri. Artinya, makin besar beban latihan yang dilakukan, maka semakin besar kontraksi otot. Berarti semakin besar tekanan otot pada dinding rongga jantung. D. Sistem respirasi. Latihan fisik akan mempengaruhi konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida. Permulaan aktivitas fisik ini disertai dengan peningkatan 2 tahap ventilasi. Hampir segera dapat terlihat peningkatan pada inspirasi dan kenaikan bertahap pada kedalaman dan tingkat pernapasan. Kedua tahap penyesuaian menunjukkan bahwa kenaikan awal dalam ventilasi diproduksi oleh mekanisme gerakan tubuh setelah latihan dimulai. Namun, sebelum rangsangan secara kimia, korteks motor menjadi lebih aktif dan mengirim impuls stimulasi ke pusat inspirasi yang merespon dengan meningkatkan respirasi juga. Tahap kedua lebih bertahap dengan kenaikan respirasi yang dihasilkan oleh perubahan status suhu dan kimia dari daerah arteri.
Sambil latihan berlangsung, peningkatan proses metabolisme pada otot menghasilkan lebih banyak panas, karbon dioksida, dan ion hidrogen. Semua faktor ini meningkatkan penggunaan oksigen dalam otot, yang meningkatkan oksigen arteri juga. Akibatnya, lebih banyak karbon dioksida memasuki darah, meningkatkan kadar karbon dioksida dan ion hidrogen dalam darah. Sistem respirasi juga mengalami adaptasi khusus untuk ketahanan pelatihan untuk memaksimalkan efisiensi. Sistem metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Kebutuhan energi pada saat berolahraga dapat dipenuhi melalui sumber energi yang tersimpan di dalam tubuh, yaitu melalui pembakaran karbohidrat, pembakaran lemak, serta kontribusi sekitar 5% melalui pemecahan protein. Di antara ketiganya, simpanan protein bukanlah merupakan sumber energi yang langsung dapat digunakan oleh tubuh. Protein baru akan terpakai jika simpanan karbohidrat ataupun lemak tidak lagi mampu untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein merupakan salah satu jenis nutrisi yang mempunyai fungsi penting sebagai bahan dasar bagi pembentukan jaringan tubuh atau bahan dasar untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang telah rusak. Karbohidrat merupakan nutrisi sumber energi yang tidak hanya berfungsi untuk mendukung aktivitas fisik seperti berolahraga, namun karbohidrat juga merupakan sumber energi utama bagi sistem pusat syaraf termasuk otak. Di dalam tubuh, karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia dapat disimpan di dalam hati dan otot sebagai simpanan energi dalam bentuk glikogen. Kesimpulan. Perubahan fisiologis yang nyata dapat terjadi dalam tubuh ketika apabila aktivitas fisik atau latihan olahraga yang berterusan dilakukan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi organisme tubuh secara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Sedangkan fisiologi olahraga adalah bagian atau cabang dari fisiologi yang dikhususkan untuk mempelajari perubahan fungsi yang disebabkan oleh latihan fisik. Fisiologi juga mempelajari apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon adaptasi terhadap latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan yang saya tuturkan, semoga pendengar dapat memaklumi dan memaafkan. Terima kasih. Amin. Mulia di Tuhan dia.